suka. Dia bisa cepat belajar dari itu. Tapi orang thinker bingung karena dia nggak punya waktu untuk berpikir. Orang imajinator juga dia nggak punya waktu untuk berpikir. Orang visual dia lelah saat dia nulis terus-menerus. Orang visual itu harus nulis step, kemudian step, kemudian step seperti itu. Orang kinestetik lelah karena dia harus pengen bergerak. Dia pengen bergerak. Jadi bagaimana cara yang paling misalkan di kelas jadi guru gitu ya. Gimana yang paling efektif untuk semuanya? Ya susah karena kalau kita terlalu banyak praktek, orang ini bingung juga. Praktek terus nggak bisa, ngomong terus nggak bisa, nulis terus juga nggak bisa. Kasih satu kalimat suruh mikir, yang ini bingung. Kali satu kalimat untuk membuat kesimpulan sendiri, yang ini bingung, yang ini bingung, yang ini bingung. Jadi memang tidak secara teori aja ya, itu nggak mungkin membuat sebuah pembelajaran yang benar-benar bisa bisa menangani semua tipe gitu. Dan ini kadang bisa dibangun ya, visual sama audio ini dua-duanya dapat. Nah, biasanya anaknya cepat gitu ya, karena dia bisa belajar dengan membaca, bisa belajar dengan ceramah gitu. Jadi orang ngomong dia paham, dia membaca juga paham. Biasanya pinter karena apa? Dia cepat nangkopnya itu cepat gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kepanjangan. Terus berikutnya di jurusan SMA, ini IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Agama itu ada ya, jurusan agama itu ada di Madrasah Aliyah. Kemudian untuk personal learning style itu ini hasilnya beda-beda, tiap orang nanti hasilnya beda-beda, silahkan dibaca sendiri saja karena hasilnya beda kita nggak bisa. Dan ini sudah ada penjelasan yang lumayan detail gitu, jadi tidak perlu kita bahas di sini karena hasilnya beda-beda. Kemudian kita masuk ke motivasi. Motivasi itu keinginan. Jadi saat kita tahu motivasi orang, kita bisa mengendalikan dia atau kita bisa memberikan perintah. Kita bisa memberikan perintah ke orang itu. Nah, kata kuncinya afektif itu perasaan, kognitif itu logika, kritis itu bicara, reflektif itu hadiah. Jadi kita misalkan gini, ada anaknya sedang tidur, ibunya ngomong, anaknya tidur suruh mandi mau ke pasar gitu kan ya. Ibunya ngomong, "Nak, ayo mandi lalu kita ke pasar," gitu. "Nak, yuk mandi, pasar, kita mau ke pasar." Orang afektif itu lebih cenderung, "Oh ya Bu," gitu. Karena apa? Dalam perasaan, dia perasaan. Wah nanti ibu marah kalau nggak segera mandi gitu. Ah nggak enak sama ibu nggak mandi gitu. Jadi dia nggak memikirkan mandi untuk apa gitu, nggak. Nah, orang kognitif itu punya logika. Jadi ketika dia, "No, nak ayo mandi," gitu, lalu kita ke pasar. Dia mikir, mau ke pasar kenapa harus mandi gitu loh. Mau ke pasar kenapa harus mandi? Kemudian dia ngomong sama ibunya, nggak mandi aja kan nggak apa-apa toh Bu gitu kan. Dia orang kognitif. Jadi kenapa harus ke pasar mau becek-becek kan gitu? Mau ke becek-becek banyak orang nanti kalau mandi kan nggak efektif juga gitu. Orang kognitif mikirnya gitu. Kemudian orang kritis itu lebih ke bicara atau protesan. "Nah, ayo mandi kita mau ke pasar." Nah, ibu aja belum mandi gitu. Jadi orangnya. Nah, orang kritis bicara aja, diajak bicara aja sampai dia puas dengan pembicaraannya, kemudian dia akan mandi dengan sendirinya gitu. Jadi ini banyak protes ya protes. Reflektif itu hadiah, ini yang paling mudah sebenarnya. "Nah, ayo mandi, kita mau ke pasar," ditambahin aja, "nanti kita beli bakso loh," gitu. Nah, itu orang reflektif. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan mengetahui perasaan ya, dengan mengetahui motivasi atau keinginan, kita bisa memberikan perintah yang lebih cepat. Jadi nggak perlu ribet gitu loh. Kita bisa memberikan perintah yang lebih simple ke anak gitu. Jadi misalkan ya, anak kognitif tapi dipaksa, nggak bisa. Misal dia kan anak kognitif pakai logika. "Nah, ayo mandi kita mau ke pasar." Terus anaknya diem aja. Dalam hatinya kan mikir, "Mandi buat apa sih?" Terus ibunya kan jengkel karena diem aja. "Ayo mandi," kan gitu. Udah langsung dibentak-bentak. Selesai itu.
Jadi ketika kita tahu bagaimana, misalkan kita mau perintah anak kognitif gitu ya, dia akan pakai logika. Nak, ayo mandi, kita mau ke pasar. Nak, mandi dulu karena kita mau ke pasar. Nak, silakan mandi. Malah bingung tadian. Nah, ayo mandi mau ke pasar. Biar nanti masalahnya kita mau ketemu sama ibunya ini. Kamu mandi dulu biar kelihatan bersih gitu. Jadi kasih apa ya? Kasih alasan kenapa harus mandi. Kasih alasan kenapa harus kita ke pasar. Kasih alasan. Jadi setiap perintah itu ada alasannya gitu. Orang kognitif. Paling enak sebenarnya afektif, karena afektif itu lebih ke perasaannya. Jadi dia nggak mikir tentang logika atau apa-apa. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke sifat. Mempunyai usaha tetap jelas, mudah beradaptasi jelas, bisa mengendalikan sistem otonom tubuh. Ini beberapa kali ditanyakan. Jadi ini nanti akhirnya itu bakat yang bisa dikembangkan ke meditasi seperti itu. Bakat untuk meditasi menyembuhkan diri. Misal saya pusingnya itu dalam meditasi atau berpikir ya, itu pusingnya itu sebenarnya dari mana atau gitu. Nah, orang yang punya bakat ini itu orang yang jadi itu loh, tukang pijet, apa itu namanya apa itu? Terapi seperti itu. Jadi ini adalah bakat ke sana. Pemikiran yang unik dan ada dua tadi. Pemikiran unik sama pemikiran baru. Pemikiran unik sama pemikiran baru. Hampir sama, tapi kalau pemikiran unik ini kadang di luar aturan, kalau pemikiran baru dia masih dalam koridor aturan, di dalam aturan. Tapi masih punya pemikiran sama-sama unik. Pemimpin, manajer, pengatur, jelas, penulis jelas, pandai bicara jelas. Persuasif itu kalau ngomong dia pinter. Jadi ngomong yang diikuti orang. Jadi kalau ngomong orang ikut, atau persuasif ya. Iya, persuasif. Jadi kalau ngomong itu pinter, kemudian orang setuju dengan pendapatnya gitu, atau setuju dengan apa yang dia inginkan, itu persuasif. Kemudian pandangan spiritual. Di sini bukan agama ya. Jadi setelah saya penelitian itu, pandangan spiritual itu maksudnya adalah filsafat kespiritualnya sendiri, filsafat kespiritualnya sendiri, bukan agama di sini ya. Suka belajar hal khusus itu termasuk ke hal-hal kuno, belajar bahasa kuno atau suka dengan hal-hal yang kuno. Seperti barang-barang antik seperti itu, keris, terus ya seperti itu. Jadi suka dengan hal-hal yang sifatnya kuno. Sangat kritis, jelas. Susah dibohongi jelas, sangat mandiri jelas, suka menyelidiki jelas, pemikiran baru tadi sudah, fanatik jelas, orasi itu pidato saat mau maju perang itu, ekspresif, keindahan atau arsitek jelas. Merasa kesepian jelas, respon yang unik jelas, ramah sungkan jelas, diktator otoriter jelas, bekerja sendiri jelas. Ini ada dua kan ya, bekerja sendiri sama bekerja sama mandiri. Tadi ada ya mandiri ya, beda ya. Di sini sangat mandiri, kemudian di sini bekerja sendiri. Kalau mandiri itu bisa bekerja sendiri tapi bisa dengan orang lain. Kalau bekerja sendiri itu harus benar-benar dilakukan sendiri. Kemauan kuat, perfeksionis jelas, pencuri gas jelas, sangat berhati-hati jelas, berpikir praktis itu tidak suka dengan proses, nanti hampir sama dengan pragmatis. Tapi levelnya itu lebih tinggi ke pragmatis. Jadi pragmatis itu adalah orang yang tidak menyukai proses. Jadi pinginnya cepat. Jadi kalau mau sesuatu nggak mau, misalnya gini ya, saya pengen beli mobil tapi saya belum punya uang. Jadi orang pada umumnya itu nabung dulu, kerja dulu. Tapi kalau orang pragmatis ini enggak. Jadi dia pengen cepat beli mobil. Ya pengen cepat aja. Jadi enggak pengen kerja dulu, nabung dulu, itu enggak. Ya seperti itu. Saya ingin beli HP. Saya ingin punya HP, tapi
pengennya nggak ada kepinginan gitu, nggak ada pengen proses menabung dulu, bekerja dulu itu nggak. Jadi pengennya ya saya hanya ingin punya HP gitu tok. Dan kadang ya itu jadi prosesnya nggak ada proses ya, jadi masalah itu jadi masalah. Kalau berpikir praktis itu lebih ke itu. Jadi nggak terlalu ke pragmatis tapi hampir-hampir sama tapi masih masih bisa di apa ya? Nggak terlalu ekstrim seperti di pragmatis gitu. Jadi masih masih bisa di ya ini kamu ya harus nabung dulu, harus kerja dulu itu masih bisa. Mendominasi jelas, menolak masa depan jelas, sulit mengendalikan nafsu jelas, labil itu di emosinya nggak stabil, keras kepala jelas, tidak suka perubahan, ambisius jelas, kurang percaya diri jelas, fobia itu ketakutan pada sesuatu, biasanya hilang pada waktu remaja. Kita masuk ke karakter dan pola hidup dan ini beda-beda tiap orang. Ini beda-beda, jadi setiap orang nanti akan beda-beda, jadi tidak perlu saya bacakan. Kemudian kemampuan super, kreatif dan pengusaha. Jadi ini kemampuan super itu tidak pasti apa ya. Yang baru kita temukan itu hanya 18 item. Jadi kalau misalkan kok ini nanti Anda itu ada yang nggak keluar, misalnya loh saya kemampuan supernya kok nggak dapat gitu. Ada kemungkinan itu belum kita temukan saja. Nanti kita tambah kalau kita punya penelitian baru, punya hasil baru, nanti akan kita tambahkan untuk hasil kemampuan super ini. Tapi untuk sementara ini baru kita dapat ya hasil kita itu baru di 18 item ini. Kalau nanti ada tambahan kita tambahkan di sini. Jadi intinya ketika Anda kok nggak keluar kemampuan supernya, ada dua kemungkinan. Satu memang tidak punya kemampuan super. Yang kedua, kemampuan super Anda belum ditemukan di sini maksudnya. Belum bisa dideteksi maksudnya. Belum bisa dideteksi di analisa ini. Nah, orang yang punya kemampuan super itu biasanya orang yang punya kelemahan super juga. Orang yang punya kemampuan super juga memiliki kelemahan super. Misalnya ya di sini ya kreatif. Orang yang kreatif itu biasanya